Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Baiklah, video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Untuk itu, kalian tonton terus video ini karena dalam video ini terdapat contoh soal dan pembahasan terkait persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Baiklah, kita mulai dari bentuk umum persamaan fungsi A sin X plus B cos X sama dengan C. Maksud Ibu persamaan A sin X plus B cos X sama dengan C. Bentuk ini dapat diubah menjadi K cos buka kurung X min alpha tutup kurung sama dengan C. Jadi bentuk lain dari persamaan A sin X plus B cos X sama dengan C, yaitu K cos buka kurung X min alpha tutup kurung sama dengan C. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah nilai A, B, dan C. Jadi A itu adalah koefisien sin X, B adalah koefisien cos X, dan C adalah hasil dari A sin X plus B cos X. Kemudian K ini itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kita tentukan nilai K dengan rumus akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi balik lagi, A ini adalah koefisien atau bilangan yang ada di depan sin X, dan B adalah koefisien atau bilangan yang ada di depan cos X. Kemudian untuk mencari nilai alfa, jadi yang perlu kita cari adalah nilai K, nilai alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa, kita gunakan konsep tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Jadi di sini karena bentuk persamaannya adalah penjumlahan sinus dan kosinus, berarti kita ambil tan alfa itu perbandingan koefisien sin X dibagi koefisien cos X. Karena koefisien dari sin X adalah A, jadi di sini kalian ganti koefisien sin X sama dengan A, kemudian dibagi dan koefisien cos X sama dengan B. Jadi tan alfa untuk persamaan A sin X plus B cos X sama dengan C itu sama dengan A per B. Kemudian dari bentuk tan alfa sama dengan A per B ini, kalian bisa menentukan sudut alfa. Artinya sudut yang menghasilkan tan alfa sama dengan A per B. Jadi kalian bisa temukan pada sudut istimewa atau sudut-sudut berelasi. Baiklah, berikut contoh soalnya. Tentukan nilai X sudut yang memenuhi persamaan akar 3 sin X plus cos X sama dengan C pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, kita gunakan konsep K dikalikan cos buka kurung X min alpha tutup kurung sama dengan C. Langkah yang pertama, kalian menentukan nilai K. Jadi kita menentukan nilai K terlebih dahulu. Dari persamaan akar 3 sin X plus cos X sama dengan 1. Ya, kita tulis soalnya ulang. Kemudian kita menentukan dulu A kecilnya atau A, B kecil atau B, dan C. Jadi balik lagi bahwa A itu adalah koefisien atau bilangan yang ada di depan sin X, karena di sini akar 3, berarti A-nya adalah akar 3. Kemudian B adalah koefisien cos X. Nah, koefisien cos X ini adalah 1. Dan C adalah hasil dari persamaan ini, akar 3 sin X plus cos X sama dengan 1. Nah, 1 ini sebagai C. Selanjutnya, kalian mensubstitusi A dan B ke rumus K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti K sama dengan akar
buka kurung A ini ya kalian ganti dengan akar 3. Berarti A kuadrat ganti dengan akar 3 kuadrat. Plus B kuadrat ganti dengan 1 kuadrat. K sama dengan akar 3 kuadrat atau akar 3 pangkat 2 atau akar 3 kali akar 3, yaitu menghasilkan nilai 3 plus 1 kuadrat 1. Kemudian K sama dengan 4, akar 4. Akar 4 adalah 2, berarti K sama dengan 2. Selanjutnya, kalian menentukan nilai alfa. Ya, tan alfa ya kita pakai di sini. Tan alfa sama dengan perbandingan dari koefisien sin X dibagi koefisien cos X. Jadi, perbandingannya adalah A per B. Jadi, tan alfa di sini karena diketahui A kecil atau koefisien dari sin X itu adalah akar 3, dibagi koefisien dari cos X atau B sama dengan 1. Jadi, tan alfa sama dengan akar 3 per 1. Jadi, akar 3 dibagi 1 menghasilkan akar 3. Jadi, tan alfa sama dengan akar 3. Selanjutnya, kalian menentukan nilai alfa sehingga menghasilkan tan akar 3. Jadi, dalam sudut istimewa, yaitu alfanya adalah 60 derajat, karena tan 60 derajat menghasilkan akar 3. Kemudian di sudut berelasi, di 180 derajat plus alfa, yaitu yang menghasilkan akar 3 adalah tan 240 derajat. Kemudian langkah ketiga, kalian mensubstitusi nilai K, C, dan alfa ke persamaan K cos buka kurung X min alfa tutup kurung sama dengan C. Jadi alfa yang kalian pakai, kalian bisa pakai 60 derajat atau 240 derajat. Silahkan pilih salah satunya. Jadi kalian tulis di sini K cos buka kurung X min alfa tutup kurung sama dengan C. Jadi tadi K kita temukan hasilnya 2. Cos buka kurung X min alfa, alfanya ganti dengan 60 derajat sama dengan C, C sama dengan 1. Kemudian cos buka kurung X min 60 derajat tutup kurung sama dengan, nah kita bagi 1 dan 2 ya, berarti menghasilkan 1 per 2. Jadi kita menggunakan konsep persamaan kosinus sederhana. Cos buka kurung X min 60 derajat tutup kurung sama dengan, nah setengah ini bentuk lainnya adalah cos 60 derajat. Inilah persamaan trigonometri kosinus sederhana. Berarti kita akan menggunakan teknik mencari nilai X sudut dengan menggunakan kosinus sederhana. Berarti sekarang kita akan menentukan nilai X sudutnya. Yang pertama tadi kita menemukan persamaan baru, yaitu cos buka kurung X min 60 derajat tutup kurung sama dengan cos 60 derajat. Ini bentuknya adalah cos X sama dengan cos alfa. Jadi, karena kita ambil X sama dengan alfa, berarti di sini X min 60 derajat sama dengan alfa ini, yaitu 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan, artinya kita akan mengeliminasi min 60 derajat yang ada di ruas kiri. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jumlahkan dengan 60 derajat. Atau secara langsungnya di sini min 60 derajat yang ada di ruas kiri, kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi plus 60 derajat. Jadi didapatkan X sama dengan 60 derajat plus 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 60 derajat ditambah 60 derajat, hasilnya 120 derajat plus K kali 360 derajat. Setelah itu, kalian substitusi nilai K. Nah, nilai K itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
kepersamaan X sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Yang pertama, K sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan X sama dengan, nah K ini ganti dengan 0. 120 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan, nah 0 kali 360 derajat ini menghasilkan 0. Kita jumlahkan dengan 120 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. Berarti di sini X sama dengan 120 derajat plus 1 kali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat menghasilkan 360 derajat. Kemudian kita jumlahkan dengan 120 derajat. Hasilnya adalah 480 derajat. Kita cukup sampai K sama dengan 1 karena ini sudah melebihi interval, yaitu batas atasnya 360 derajat. Selanjutnya untuk X lainnya, kita gunakan konsep X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, X-nya ini kita pakai yang ada di ruas kiri, tetap ya. Jadi kalian jangan menghilangkan min 60 derajat. Jadi di sini tetap X min 60 derajat sama dengan, nah alfanya di sini 60 derajat. Karena di sini ada min alfa, berarti min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan min 60 derajat. Nah, di sini min 60 derajat ruas kiri, kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi plus 60 derajat. Atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita jumlahkan dengan 60 derajat. Artinya untuk mengeliminasi min 60 derajat yang ada di ruas kiri. Jadi hasilnya adalah min 60 derajat plus 60 derajat itu sama dengan 0 plus K kali 360 derajat. Hasilnya di sini K kali 360 derajat. Karena 0 ditambah K kali 360 derajat menghasilkan K kali 360 derajat. Selanjutnya, kalian substitusi nilai K, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke persamaan X sama dengan K kali 360 derajat. Yang pertama, saat K sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0. Maaf, seharusnya di sini adalah 0 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Maka hasilnya di sini X sama dengan 1 kali 360 derajat itu sama dengan 360 derajat. Mohon maaf ya, 120 derajat ini adalah 0 derajat. Kemudian saat K sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2. Artinya X sama dengan 2 dikali 360 derajat. Itu sama dengan 720 derajat. Nah, selanjutnya kita menganalisis nilai X yang memenuhi interval dari 0 sampai 360 derajat. Ingat, intervalnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Artinya, ini selang tertutup 0 dan 360 derajat juga memenuhi. Yang tidak memenuhi adalah di bawah 0 atau di atas 360 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah pertama di sini 120 derajat. Kemudian karena di sini 0 derajat berarti 0 derajat dan 360 derajat. Selebihnya 480 derajat dan 720 derajat itu melebihi interval dari 360 derajat. Jadi ibu ulangi, yang memenuhi di sini adalah yang pertama. Di sini 120 derajat sebenarnya 0 derajat ya. Jadi di sini 0 derajat, kemudian 120 derajat dan 360 derajat. Baiklah, demikian video pembelajaran terkait persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C. Semoga kalian bisa memahami
apa yang Ibu jelaskan. Selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.